Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julian Syaputra, NIM 222121197. Yang pertama, pengertian istishab. Istishab berasal dari kata istishaba dalam istiqal yang berarti istimrar al-sahabah, yang artinya dalam logawi yaitu selalu menyertai atau menemani. Selain itu, definisi istishab yang dikemukakan oleh para ulama ushul fikih berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa segala hukum yang ada pada masa saat ini terjadi karena adanya hukum di masa lalu. Yang kedua, segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku pada masa saat ini, kecuali jika ada yang mengubahnya. Yang ketiga, segala hukum yang ada pada masa saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu. Yang kedua, macam-macam istishab. Macam-macam istishab menurut para ulama ushul fikih mengutarakan bahwa istishab terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada istishab al-ibadah, al-asyiyah. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Contohnya, pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, kecuali jika terdapat bukti bahwa hutan itu merupakan milik seseorang. Yang kedua, istishab al-baro'ah al-asyiyah, itu tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahannya. Setiap manusia tidak memiliki beban. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang menyatakan perubahannya. Contoh, wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya. Yang ketiga, istishab maklub, pembalikan. Penentuan hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Contohnya, adanya seseorang yang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Karena kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini, maka ia menjawab, benar, ia berada di sini kemarin. Yang keempat, istishab al-wasfi al-satibi. Berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercaya ada pada masa lalu hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Contoh, jika orang bertayamum dalam pertengahan sholat ia melihat air, maka menurut ijma sholatnya tidak batal, karena keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga ditemukannya dalil yang menunjukkan bahwa penetapan tersebut batal. Kaidah dalam istishab dan dasarnya para ulama merumuskan kaidah pokok. Apa yang diterapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Kaidah pokok tersebut didasarkan pada beberapa hadis Nabi. Ada 2. Yang pertama, hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim, bila salah seseorang di antaramu merasakan pada perutnya itu atau tidak, janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Yang kedua, hadis dari Ibu Sa'id al-Khudri menurut riwayat Muslim, apabila salah seseorang di antaramu ragu dalam sholatnya, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang apa yang meragukan dan mengambil apa yang meyakinkan.